Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Balai dengan mata pelajaran sosiologi yang bertemakan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan penanaman sayur mayur. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natania Agariska Barus. Nama saya Natalia Pratiwi Simbolon. Nama saya Farel Utama. Nama saya Muhammad Rasul Ramadan. Nama saya Andre Perlindungan Nasution. Nama saya Moses Kairos Damanik. Nama saya Kevin Tua Febrian Ginting. Nama saya Darin Sangtama Napitu. Nama saya Indra Martin. Terima kasih dan jangan lupa tonton video berikut ini. Baiklah, pertama-tama kita akan menyediakan 2 kantung polybag yang akan diisikan tanah. Kita akan mengisi tanah ke dalam kantung polybag hanya setengah daripada polybagnya. Baiklah, sesudah polybag tadi kita isi setengah daripadanya oleh tanah, maka kita akan memasukkan benih sejumlah 6 buah. Sedikit berjarak. Selanjutnya, benih yang telah ditaburkan ke tanah tadi akan kita taburi tanah sebagai lapisan atasnya. Taburkan secara perlahan. Baiklah, kita akan melakukan hal yang serupa pada satu polybag lagi untuk ditanami kembali tanaman kangkung. Iya, ada apa ya? Ini kami dari SMA Negeri 2 Tanjung Balai, Bu. Jadi ada proyek yaitu pembuatan kompos. Jadi untuk memenuhi tugas mata pelajaran sosiologi, kami diberi tugas untuk memberikan penyuluhan mengenai kompos yang telah kami buat tersebut. Bisa kami minta waktunya sebentar? Oh ya boleh. Supaya nggak capek berdiri, kita duduk aja yuk situ yuk. Oh iya, boleh. Yuk sini yuk. Selamat sore Ibu dan selamat sore adik-adik sekalian. Selamat sore. Mohon maaf terlebih dahulu saya sudah mengganggu waktunya dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Natania Agariska Barus. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata pelajaran sosiologi, yaitu memberikan penyuluhan mengenai proyek pupuk kompos yang telah kami buat terlebih dahulu. Di sini pupuk kompos ini adalah untuk sebagai nutrisi tumbuhan yang berasal dari sisa organisme, bisa dari makhluk hidup, karena sampah sendiri terbagi atas 2 bagian, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di sini pupuk kompos terbuat dari sampah organik atau sisa-sisa dari makhluk hidup. Baiklah, untuk cara pembuatannya kami menggunakan sampah-sampah sisa organik dan selanjutnya diberikan dengan tambahan M4 untuk mempercepat penguraiannya. Selanjutnya kami menambahkan tanah secara bertingkat, misalnya seperti tanah pada bagian bawahnya, terus ditimbun dengan sampah, kembali lagi ditimbun dengan tanah, hingga bertingkat-tingkat dan tanah sebagai lapisan atasnya. Dan setelah itu kita akan menunggu beberapa saat agar terciptanya pupuk kompos ini. Di sini kami telah menguji penanaman dengan menggunakan pupuk kompos. Kami melakukan penanaman pada kangkung, dan setelah beberapa waktu ini adalah hasilnya. Terlihat di sini ada 2 kangkung. Pertama ada kangkung yang tidak digunakan dengan pupuk kompos. Terlihat ukuran batangnya, tanaman daunnya tidak terlalu segar, atau kita bisa menyebutnya sedikit kekuning-kuningan, berlubang akibat makhluk hidup. Dan berbeda dengan tumbuhan kangkung yang telah diberikan nutrisi dengan pupuk kompos tersebut. Terlihat batangnya juga terlihat lebih besar, dan selanjutnya daun-daunnya terlihat hijau.
Dan keuntungan dari pupuk kompos ini adalah tidak mengandung bahan kimia, jadi tentunya sangat aman untuk dikonsumsi oleh bahan masakan dan lain sebagainya. Juga untuk pemanfaatannya kepada lingkungan, ini juga pupuk kompos tersebut lebih ramah lingkungannya. Baiklah, saya membuka sesi pertanyaan agar ibu dan adik-adik sekalian lebih memahami tentang penyuluhan ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya kalau turun hal bisa jadi pupuk. Tentu saja bisa, karena untuk pembuatan pupuk ini sendiri kita memerlukan sisa-sisa organisme. Jadi bisa dari manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Ada pertanyaan lagi? Ini ada lagi yang mau saya tanyakan Natalina. Ya, silakan Bu. Ini kan membuat kompos. Apakah dia harus terbuka atau perlu ditutup wadah pembuatan kompos tadi? Untuk pembuatan pupuk kompos sendiri kita memerlukan ruangan yang lengkap. Oleh karena itu disarankan wadahnya agar lebih ditutup. Dan untuk setiap seminggu sekalinya apabila pupuk kompos mulai mengering, kita akan menambahkan kembali larutan N4-nya. Demikian yang dapat saya katakan. Terima kasih. Maka ibu dan adik sekalian, kita mengetahui bahwa pupuk organik atau pupuk kompos ini sangat memiliki manfaat yang besar, terlebih dalam untuk mencegah pencemaran polusi udara, air, dan tanah yang berlebihan. Oleh karena itu sangat disarankan untuk menggunakan pupuk kompos dibandingkan pupuk yang mengandung bahan kimia, karena kita mengetahui bahwa bahan kimia itu sangat berbahaya. Selain itu, untuk mendukung kembali program pemerintah yaitu Indonesia Go Green. Demikianlah penyuluhan mengenai pupuk kompos tersebut. Kiranya manfaatnya dapat lebih kita kembangkan bersama-sama, dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan di hati ibu dan adik-adik sekalian. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktunya. Terima kasih.